Suamiku yang baru 1 bulan naik jabatan jadi seorang direktur, langsung menceraikanku dan mengusirku. Jadi aku terpaksa menjadi petugas kebersihan di perusahaannya, untuk menghidupi anak kami yang masih berusia 5 tahun. Di kantor, hampir setiap hari aku melihat sekretarisnya menangis. Suatu hari saat aku sedang membersihkan ruang rapat, sekretaris mantan suami berbisik, "Sembunyilah di sini, hari ini dia akan ada rapat rahasia. Kau harus mendengar kebenarannya." Aku syok, darahku seakan membeku saat aku tahu. Ternyata, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara tepuk tangan meriah masih terngiang di telinga Rudy saat ia melangkah masuk ke dalam rumah mewahnya. Jas mahal yang ia kenakan masih licin sempurna, dan senyum kemenangan terukir jelas di wajahnya. Hari itu adalah hari terbesar dalam hidupnya. Ia baru saja dilantik menjadi direktur utama di perusahaan properti raksasa tempatnya bekerja selama 10 tahun terakhir. Ia merasa dunia kini berada di bawah kakinya. Namun, senyum itu seketika lenyap saat ia melihat Talita, istrinya, menyambutnya di depan pintu dengan senyum sederhana dan segelas air putih di tangan. Talita mengenakan daster rumahan yang sudah agak pudar warnanya dan jilbab instan yang biasa ia pakai sehari-hari. Pemandangan itu tiba-tiba membuat Rudy merasa muak. Baginya, Talita adalah gambaran masa lalu yang menyedihkan, masa-masa ketika mereka harus berhemat dan hidup pas-pasan. Sekarang Rudy adalah seorang direktur, dan ia merasa Talita tidak lagi pantas bersanding dengannya. Tanpa basa-basi, Rudy menepis gelas air yang disodorkan Talita hingga terjatuh dan pecah berantakan di lantai marmer. Suara pecahan kaca itu mengejutkan Adifa, putri mereka yang baru berusia 5 tahun, yang sedang bermain boneka di ruang tengah. Talita terperanjat, matanya membelalak kaget melihat tingkah suaminya yang tidak biasa. Belum sempat Talita bertanya, Rudy sudah melemparkan sebuah amplop coklat tebal ke wajahnya. Amplop itu meluncur kasar dan mendarat di dekat kaki Talita yang gemetar. Rudy menatap istrinya dengan tatapan dingin yang belum pernah Talita lihat sebelumnya. Ia berkata dengan suara datar namun penuh penekanan, bahwa itu adalah surat cerai. Ia ingin Talita menandatanganinya sekarang juga, dan segera mengemasi barang-barangnya. Talita mencoba mencerna apa yang baru saja didengarnya. Ia bertanya dengan suara bergetar apa salahnya, hingga Rudy tega melakukan ini. Rudy tertawa sinis, sebuah tawa yang terdengar sangat asing dan menyakitkan. Ia mendekatkan wajahnya ke wajah Talita dan mengatakan bahwa ia sekarang adalah seorang direktur utama. Ia butuh pendamping yang selevel. Wanita yang bisa diajak ke pesta bisnis dan jamuan makan malam mewah, bukan wanita kampung yang hanya tahu urusan dapur dan kasur seperti Talita. Hati Talita hancur berkeping-keping mendengar penghinaan itu. Ia mencoba meraih tangan suaminya, mengingatkan tentang perjuangan mereka dari nol, tentang janji suci pernikahan mereka. Namun, Rudy justru mendorong tubuh Talita hingga terhuyung ke belakang dan menabrak dinding. Keributan itu memancing Ibu Jihan, ibu kandung Rudy, keluar dari kamarnya. Wanita parubaya yang selalu tampil dengan perhiasan berlebihan itu bukannya menengahi, malah tersenyum puas melihat kejadian itu. Ibu Jihan sudah lama tidak menyukai Talita, karena dianggap tidak membawa keberuntungan finansial bagi anaknya. Dengan nada mengejek, Ibu Jihan memerintahkan Talita untuk sadar diri. Ia mengatakan bahwa Rudy sudah bekerja keras untuk sampai di titik ini, dan Talita hanya akan menjadi beban yang mempermalukan keluarga mereka. Ibu Jihan bahkan mengambil sebuah koper besar dari gudang dan melemparkannya ke hadapan Talita, menyuruhnya segera pergi sebelum satpam komplek menyeretnya keluar. Adifa yang ketakutan lari memeluk kaki ibunya sambil menangis tersedu-sedu. Talita memeluk putrinya erat-erat, air matanya tumpah tak terbendung. Ia menyadari bahwa memohon kepada manusia yang sudah tertutup hatinya oleh kesombongan adalah sia-sia. Dengan sisa tenaga dan harga diri yang ia miliki, Talita mulai memasukkan baju-bajunya dan baju Adifa ke dalam koper secara asal. Tidak ada harta benda yang boleh ia bawa. Rudy menegaskan bahwa semua barang di rumah itu, termasuk perhiasan yang pernah ia berikan, adalah miliknya. Talita hanya membawa pakaian dan sedikit uang tabungan hasil sisa belanja bulanan yang ia sisihkan diam-diam. Malam itu juga, Talita dan Adifa terusir dari rumah mewah yang selama ini mereka tempati. Mereka berjalan kaki menyusuri trotoar yang dingin, menyeret koper berat sambil menahan lapar. Adifa terus bertanya kenapa ayah jahat, dan kenapa mereka tidak boleh tidur di kamar Adifa. Talita harus menelan kepahitan itu sendiri, berusaha tersenyum di depan anaknya dan berkata bahwa mereka akan berpetualang ke tempat baru. Mereka akhirnya menemukan sebuah kamar kos sempit di pinggiran kota yang dindingnya lembab dan berbau apek. Uang Talita sangat terbatas,
Hanya cukup untuk membayar sewa 1 bulan dan makan seadanya selama beberapa hari. Hari-hari berikutnya adalah neraka bagi Talitha. Ia harus segera mencari pekerjaan karena stok susu Adifa menipis. Namun, mencari pekerjaan tidak semudah membalikan telapak tangan bagi wanita yang sudah bertahun-tahun tidak bekerja dan tidak memiliki ijazah tinggi. Puluhan lamaran ia sebar, namun penolakan demi penolakan yang ia terima. Uang di dompetnya semakin menipis. Talitha bahkan rela tidak makan seharian agar Adifa bisa tetap makan nasi bungkus yang ia beli di warung Tegal. Rasa lapar melilit perutnya setiap malam, namun ia hanya bisa minum air keran yang dimasak ulang untuk mengganjal perutnya. Dalam keputusasaan, Talitha melihat sebuah lowongan pekerjaan sebagai petugas kebersihan di sebuah gedung perkantoran. Tanpa pikir panjang, ia melamar ke perusahaan penyalur tenaga kerja tersebut. Ia tidak peduli jika harus bekerja kasar, asalkan halal dan bisa menghasilkan uang untuk anaknya. Takdir seolah mempermainkannya, ternyata ia ditempatkan di gedung perusahaan tempat Rudy memimpin. Perusahaan itu baru saja mengganti vendor kebersihan, dan mereka butuh banyak tenaga baru. Talitha sempat ragu, takut bertemu dengan Rudy. Namun, bayangan wajah Adifa yang kelaparan mengalahkan rasa malunya. Ia menerima pekerjaan itu dengan satu syarat pada dirinya sendiri, ia akan selalu memakai masker dan menunduk agar tidak dikenali. Hari pertama bekerja, Talitha merasakan betapa beratnya pekerjaan fisik itu. Ia harus datang pukul 6 pagi, membersihkan lobi yang luas, mengelap kaca, dan mengepel lantai marmer yang dingin. Tangannya yang dulu halus kini mulai kasar terkena cairan pembersih. Ia mengenakan seragam biru muda petugas kebersihan yang agak kebesaran, jilbab sederhana, dan masker yang menutupi separuh wajahnya. Ia berusaha bekerja secepat mungkin dan menghindari area-area di mana para petinggi kantor lewat. Namun, nasib berkata lain. Siang itu, lobi kantor sedang ramai karena ada kunjungan kolega bisnis penting. Talitha sedang mengepel lantai lobi yang basah karena tumpahan minuman dari seorang tamu. Tiba-tiba, rombongan direksi keluar dari lift. Jantung Talitha berdegup kencang saat melihat Rudy berjalan di barisan paling depan, tertawa lebar bersama beberapa pria berjas mahal. Rudy tampak sangat berwibawa dan tampan, sangat kontras dengan Talitha yang memegang kain pel dekil. Talitha berusaha menepi, menundukkan wajahnya dalam-dalam, berharap Rudy melewatinya begitu saja. Namun, salah satu rekan bisnis Rudy tidak sengaja menyenggol ember pel Talitha, hingga airnya sedikit menciprat ke sepatu mengkilap Rudy. Suasana seketika hening. Rudy berhenti tertawa dan menatap sepatunya yang basah, lalu menatap petugas kebersihan di depannya dengan tatapan jijik. Tanpa sedikit pun rasa kemanusiaan, Rudy menendang ember pel itu hingga terguling dan air sabun membanjiri lantai. Suara ember yang beradu dengan lantai marmer menggema di seluruh lobi. Semua mata tertuju pada mereka. Rudy membentak dengan suara keras, memaki petugas kebersihan itu karena dianggap tidak becus bekerja. Ia mengatakan bahwa orang rendahan seperti petugas kebersihan memang hanya pantas mencium lantai dan tidak punya otak. Talitha gemetar hebat. Ia mengenali suara itu, suara laki-laki yang pernah berjanji melindunginya. Air mata menggenang di pelupuk matanya, namun ia menahannya sekuat tenaga. Ia tidak boleh menangis. Ia tidak boleh ketahuan. Dengan tangan gemetar, Talitha segera berjongkok, memungut ember, dan mulai mengelap air yang tumpah di dekat kaki Rudy. Saat ia menunduk itulah, Rudy meludah ke arah lantai yang sedang dibersihkan Talitha, lalu melenggang pergi bersama tamu-tamunya sambil tertawa, seolah-olah Talitha hanyalah sampah yang tidak berharga. Talitha hanya bisa menggigit bibirnya di balik masker, menahan perih yang menyayat hatinya demi Adifa yang menunggunya pulang. Rutinitas baru Talitha sebagai petugas kebersihan berjalan dengan sangat berat dan menyiksa. Setiap pagi buta, ia harus meninggalkan Adifa yang masih terlelap sendirian di kamar kos yang sempit. Ia menitipkan kunci cadangan pada tetangga kos yang baik hati, berharap anaknya aman sampai ia pulang sore hari. Di kantor, Talitha bekerja tanpa henti. Ia membersihkan toilet, lorong, ruang rapat, hingga membuang sampah-sampah dari ruangan para staf. Ia menjadi sosok yang tidak terlihat. Seseorang yang keberadaannya hanya disadari ketika lantai kotor atau tisu toilet habis. Rasa lelah fisik mendera tubuhnya setiap hari, punggungnya terasa mau patah, dan kakinya bengkak karena terus berdiri dan berjalan. Di sela-sela pekerjaannya, Talitha sering melihat pemandangan yang membuat hatinya miris. Ia sering melihat Vira, sekretaris pribadi Rudy, keluar dari ruangan direktur dengan mata sembab. Vira adalah gadis muda yang sopan dan cekatan, namun sepertinya ia menjadi sasaran empuk kekejaman Rudy. Talitha beberapa kali mendengar teriakan Rudy dari dalam ruangan yang memaki-maki Vira, hanya karena kesalahan kecil, seperti kopi yang kurang panas atau jadwal yang bergeser sedikit. Tidak hanya Rudy,
Ibu Jihan juga sering datang ke kantor dengan gaya sosialita yang mencolok. Ibu Jihan memperlakukan Vira seperti pembantu pribadi, menyuruhnya membelikan makanan mahal, membawakan tas belanjaan, bahkan meminta Vira mentransfer uang perusahaan ke rekening pribadinya dengan alasan keperluan operasional mendesak yang dibuat-buat. Vira tampak tertekan, wajahnya selalu pucat dan gelisah. Talita yang sering membersihkan area dekat meja Vira diam-diam menaruh simpati. Terkadang, saat tidak ada orang, Talita memberikan permen atau tisu kepada Vira tanpa banyak bicara. Vira menerimanya dengan senyum tipis dan tatapan penuh terima kasih. Namun ada ketakutan yang tersirat di matanya. Vira seolah ingin mengatakan sesuatu pada Talita, namun ia selalu mengurungkan niatnya setiap kali pintu ruangan Rudy terbuka. Talita merasakan ada sesuatu yang tidak beres di kantor ini. Aura ketakutan begitu kental menyelimuti para karyawan yang berada di lingkaran dekat Rudy. Suatu sore, musibah datang menghampiri Talita. Tetangga kosnya menelepon dengan panik, mengabarkan bahwa Adifa demam tinggi dan sempat kejang. Dunia Talita serasa runtuh. Ia segera meminta izin pulang cepat kepada pengawasnya, meski harus menerima cacian dan ancaman pemotongan gaji. Talita berlari sekuat tenaga menuju kosnya. Sesampainya di sana, ia mendapati tubuh Adifa sangat panas, menggigil, dan meracau memanggil nama ayahnya. Talita segera membawa Adifa ke klinik terdekat dengan uang pas-pasan yang ia miliki. Dokter mengatakan Adifa terkena infeksi serius dan butuh obat-obatan yang cukup mahal serta perawatan intensif. Jika tidak segera ditangani, kondisinya bisa membahayakan nyawa. Talita memeriksa dompetnya, kosong. Uang gajinya belum turun, dan tabungannya sudah habis untuk membayar sewa kos. Ia tidak punya pilihan lain. Harga dirinya sebagai seorang ibu jauh lebih tinggi daripada rasa malunya pada mantan suami. Ia memutuskan untuk kembali ke kantor Rudy, berharap setidaknya Rudy masih punya sedikit hati nurani untuk darah dagingnya sendiri. Dengan pakaian yang masih lusuh dan napas terengah-engah, Talita sampai di lobi kantor. Satpam sempat menahannya, tapi Talita memohon sambil menangis, mengatakan ini masalah hidup mati anaknya. Talita berhasil menerobos masuk ke lantai tempat ruangan direksi berada. Kebetulan saat itu Rudy sedang berjalan keluar dari ruangannya sambil menelepon seseorang, membicarakan tentang pembelian mobil sport terbaru seharga miliaran rupiah. Rudy tertawa lepas, membayangkan betapa gagahnya ia mengendarai mobil itu. Langkah Rudy terhenti saat melihat sosok wanita berhijab lusuh berdiri di hadapannya dengan mata basah. Talita langsung bersimpuh di kaki Rudy, mengabaikan tatapan kaget Vira dan beberapa staf lain. Talita memohon dengan suara serak, meminta pinjaman uang untuk biaya pengobatan Adifa yang sedang kritis. Ia berjanji akan membayarnya dengan potong gaji setiap bulan seumur hidupnya. Rudy menatap Talita dengan tatapan jijik, seolah ada kotoran yang menempel di sepatunya. Ia segera mematikan teleponnya dan menendang pelan bahu Talita agar menjauh. Rudy berdesis tajam, mengatakan bahwa ia tidak peduli. Baginya, anak itu sekarang adalah tanggung jawab Talita sepenuhnya, karena hak asuh ada pada ibunya. Rudy menuduh Talita hanya berakting dan menggunakan anak sebagai alasan untuk memeras uangnya. Rudy berkata dengan lantang agar semua orang mendengar, bahwa ia tidak akan memberikan 1 rupiah pun untuk wanita pemalas yang tidak becus mengurus anak. Ia lebih rela uangnya dipakai untuk membeli pakan ikan hiasnya, daripada membiayai anak yang sakit-sakitan. Hati Talita hancur lebur mendengar ucapan itu. Bagaimana mungkin seorang ayah bisa setega itu pada anaknya sendiri yang sedang bertaruh nyawa? Rudy memanggil satpam dan menyuruh mereka menyeret Talita keluar, karena dianggap mengganggu kenyamanan kantor. Talita diseret paksa keluar gedung seperti penjahat, sementara Rudy kembali melanjutkan teleponnya sambil tertawa, seolah tidak terjadi apa-apa. Di luar gedung, Talita menangis histeris di bawah guyuran hujan yang mulai turun, meratapi nasibnya dan nasib putri kecilnya. Akhirnya, ia terpaksa menggadaikan satu-satunya barang berharga yang tersisa, yaitu cincin kawin ibunya yang selama ini ia simpan, demi menebus obat Adifa. Keesokan harinya, Talita kembali bekerja dengan mata bengkak dan hati yang mati rasa. Ia berusaha fokus bekerja agar tidak dipecat, karena ia sangat butuh uang untuk biaya hidup selanjutnya. Saat ia sedang membersihkan toilet VIP di lantai direksi, ia mendengar suara langkah kaki tergesa-gesa masuk ke dalam. Talita refleks masuk ke salah satu bilik toilet dan menguncinya, berniat menunggu orang itu keluar. Dari balik pintu bilik, ia mendengar suara tangisan yang tertahan. Itu suara Vira. Talita mengintip sedikit dari celah pintu. Vira sedang berdiri di depan wastafel, membasuh wajahnya yang penuh air mata. Vira tampak sangat terguncang. Tangan gadis itu gemetar hebat saat mengeluarkan ponselnya dan menekan sebuah nomor. Talita menahan napas, tidak berani menimbulkan suara sedikit pun. Terdengar Vira berbicara dengan suara berbisik namun penuh tekanan emosi.
Vira berkata kepada seseorang di seberang telepon, bahwa ia tidak sanggup lagi menyimpan rahasia busuk ini. Ia merasa dihantui rasa bersalah setiap malam. Kalimat Vira selanjutnya membuat darah Talita berdesir hebat. Vira berkata sambil terisak bahwa mantan istri Pak Rudi berhak tahu kebenarannya. Vira menyebutkan bahwa ada sesuatu yang sangat besar, sebuah rahasia tentang kepemilikan perusahaan yang selama ini disembunyikan rapat-rapat oleh Rudi dan ibunya. Vira mengatakan bahwa nyawa seseorang mungkin dalam bahaya jika rahasia ini terus ditutup-tutupi. Talita terpaku di dalam bilik toilet, otaknya berputar cepat. Rahasia apa yang dimaksud Vira? Mengapa Vira menyebut-nyebut namanya? Dan apa hubungannya dengan perusahaan ini? Rasa penasaran dan firasat buruk bercampur menjadi satu di benak Talita, membuatnya sadar bahwa penderitaan yang ia alami mungkin bukan sekadar nasib buruk, melainkan ada skenario jahat yang sedang bermain di belakangnya. Keesokan harinya, suasana di kantor pusat terasa jauh lebih tegang dan sibuk daripada biasanya. Sejak matahari belum terbit sempurna, kesibukan sudah melanda seluruh lantai gedung pencakar langit itu. Berita besar telah menyebar ke seluruh departemen bahwa perwakilan dari investor utama, Grup Kuncoro, akan melakukan kunjungan mendadak untuk meninjau kinerja direksi baru. Grup Kuncoro dikenal sebagai pemegang saham mayoritas yang sangat misterius dan memiliki standar sangat tinggi. Kabar kedatangan mereka membuat Rudi panik bukan main. Sebagai direktur utama yang baru menjabat, ia merasa posisinya belum sepenuhnya aman, apalagi ia tahu betul bahwa ada banyak lubang dalam laporan keuangan yang ia manipulasi demi gaya hidup mewahnya. Rudi berteriak-teriak memerintahkan seluruh staf untuk memastikan kantor terlihat sempurna tanpa celah sedikit pun. Ia tidak ingin ada satu kesalahan pun yang bisa membuat pihak investor menarik dukungan mereka. Talita yang baru saja tiba dan mengganti pakaiannya dengan seragam kebersihan merasakan atmosfer ketakutan yang kental itu. Pengawas kebersihan memerintahkan timnya untuk bekerja 2 kali lebih keras. Lantai harus mengkilap seperti cermin, kaca jendela tidak boleh ada sidik jari, dan toilet harus wangi sepanjang waktu. Talita mendapat tugas untuk membersihkan koridor menuju ruang rapat utama, tempat di mana pertemuan vital itu akan diadakan nanti siang. Dengan masker yang menutupi sebagian besar wajahnya dan topi seragam yang ditekan rendah, Talita mulai mengepel lantai marmer yang dingin itu. Hatinya masih terasa perih mengingat kejadian kemarin saat ia diusir seperti pengemis oleh mantan suaminya sendiri. Namun ia berusaha menekan perasaan itu demi gaji yang ia butuhkan untuk menyambung hidup Adifa. Di tengah kesibukan itu, Talita melihat Vira berjalan tergesa-gesa sambil membawa tumpukan berkas tebal. Wajah Vira tampak sangat pucat, seolah darah telah terkuras habis dari tubuhnya. Lingkaran hitam di bawah matanya menandakan ia tidak tidur semalaman. Saat berpapasan dengan Talita di lorong sepi dekat pantry, Vira menghentikan langkahnya. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan dengan gelisah, memastikan tidak ada CCTV atau orang lain yang memperhatikan mereka. Tatapan Vira kepada Talita dipenuhi rasa bersalah yang mendalam dan ketakutan yang luar biasa. Talita yang sedang memeras kain pel hanya bisa menatap bingung, bertanya-tanya dalam hati apa yang sebenarnya terjadi pada sekretaris mantan suaminya itu. Tidak lama kemudian, suara hak sepatu tinggi yang beradu keras dengan lantai terdengar mendekat. Itu adalah Ibu Jihan. Wanita parubaya itu datang dengan penampilan glamor yang berlebihan, mengenakan gaun sutra dan perhiasan emas yang mencolok. Ia berjalan di samping Rudi yang tampak sangat stres sambil membetulkan dasinya berulang kali. Ibu Jihan terus mengoceh memberikan instruksi kepada anaknya agar tidak terlihat gugup di depan investor. Mereka berhenti tepat di depan pintu ruang rapat utama yang besar dan megah. Rudi memerintahkan Vira untuk segera menyiapkan ruangan itu dan memastikan tidak ada satu orang pun yang boleh masuk sebelum rapat internal mereka dimulai. Rudi ingin melakukan simulasi dan diskusi rahasia dengan pengacaranya sebelum perwakilan grup Kuncoro tiba. Rudi menegaskan dengan nada ancaman bahwa pembicaraan nanti bersifat sangat rahasia dan sensitif. Setelah Rudi dan ibunya pergi menuju ruangan direktur untuk mengambil dokumen, Vira yang ditinggal sendirian di depan ruang rapat gemetar hebat. Ia menatap pintu kayu jati yang kokoh itu, lalu menatap Talita yang masih mengepel di ujung lorong. Sepertinya pergulatan batin yang hebat sedang terjadi di dalam diri Vira. Ia tahu risiko apa yang akan ia hadapi jika melakukan hal ini, namun hati nuraninya sudah tidak sanggup lagi menanggung beban kejahatan yang ia ketahui. Vira menarik napas panjang, membulatkan tekadnya. Dengan langkah cepat dan setengah berlari, ia menghampiri Talita, mencengkeram lengan wanita itu dengan tangan yang dingin dan berkeringat. Talita terkejut setengah mati saat Vira menariknya kasar. Vira tidak berkata apa-apa, hanya memberi isyarat dengan jari telunjuk di bibir agar Talita diam. Vira menyeret Talita masuk ke dalam ruang rapat utama yang luas dan mewah itu. Ruangan itu beraroma pengharum ruangan mahal, dengan sebuah meja oval raksasa di tengahnya yang dikelilingi kursi-kursi kulit berkualitas tinggi. Lampu ruangan belum dinyalakan sepenuhnya,
sehingga suasana di dalam terasa remang-remang dan mencekam. Vira segera mengunci pintu dari dalam dengan tangan gemetar, napasnya memburu seolah baru saja lari maraton. Talita yang kebingungan bertanya dengan suara berbisik apa yang sebenarnya terjadi, dan mengapa Vira membawanya ke tempat terlarang ini. Talita takut jika Rudy tahu, ia akan langsung dipecat saat itu juga. Vira menatap manik mata Talita dalam-dalam, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia memegang kedua bahu Talita dengan erat, menyalurkan rasa urgensi yang amat sangat. Vira berkata dengan suara parau bahwa waktu mereka tidak banyak. Rudy, Ibu Jihan, dan pengacara pribadi mereka akan segera masuk ke ruangan ini untuk membicarakan strategi menghadapi investor. Tapi bukan itu intinya. Vira menjelaskan bahwa mereka akan membahas dokumen rahasia yang selama ini disembunyikan, dokumen yang menyangkut hidup dan masa depan Talita. Talita semakin tidak mengerti, namun melihat keseriusan di wajah Vira, ia sadar ini bukan main-main. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dan obrolan dari arah luar pintu. Mereka sudah datang. Vira panik. Ia mendorong tubuh Talita ke arah meja rapat besar di tengah ruangan. Meja itu tertutup taplak beludru tebal yang menjuntai hingga menyentuh lantai, menciptakan ruang tersembunyi yang sempurna di bawahnya. Vira berbisik dengan cepat dan tegas tepat di telinga Talita, memerintahkannya untuk masuk ke kolong meja itu sekarang juga. Vira mengatakan bahwa Talita harus bersembunyi di bawah meja dan diam 1000 bahasa. Talita harus mendengar sendiri kebenaran yang akan keluar dari mulut Rudy. Ini adalah satu-satunya cara agar Talita percaya dan bisa merebut kembali apa yang menjadi haknya. Talita tidak punya pilihan lain. Didorong oleh rasa takut dan penasaran, ia segera merangkak masuk ke bawah meja tepat sebelum gagang pintu bergerak. Talita meringkuk di dalam kegelapan di bawah meja rapat yang besar itu. Bau debu karpet dan aroma semir sepatu samar-samar tercium oleh hidungnya. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga ia takut suaranya akan terdengar sampai keluar. Ia menutup mulutnya rapat-rapat dengan kedua tangannya, berusaha mengatur napasnya yang tersengal. Ruang sempit di bawah meja itu terasa sangat mencekam, namun ia tidak berani bergerak sedikitpun. Kain taplak meja yang tebal menjuntai hingga ke lantai, menyembunyikan dirinya sepenuhnya dari pandangan orang-orang di luar. Beberapa detik kemudian, pintu ruangan terbuka lebar. Cahaya lampu ruangan dinyalakan, dan suara langkah kaki beberapa orang masuk ke dalam ruangan, menggema di lantai yang sunyi. Talita mengenali suara langkah kaki yang berat dan tegas itu. Itu langkah Rudy. Diikuti oleh suara ketukan sepatu hak tinggi Ibu Jihan, dan satu langkah kaki lagi yang terdengar menyeret, milik pengacara kepercayaan mereka yang terkenal licik. Mereka duduk di kursi-kursi yang mengelilingi meja, tepat di atas kepala Talita. Talita bisa melihat ujung sepatu mengkilap Rudy dan sepatu merah menyala milik Ibu Jihan dari celah kecil di bawah taplak. Mereka terdengar sangat percaya diri, tertawa kecil seolah sedang merayakan kemenangan awal sebelum perang dimulai. Suara kertas-kertas dokumen yang diletakkan di atas meja terdengar jelas di telinga Talita. Rudy membuka percakapan dengan nada sombong. Ia bertanya kepada pengacaranya apakah semua dokumen palsu sudah disiapkan dengan rapi untuk ditunjukkan kepada perwakilan grup Kuncoro nanti. Pengacara itu menjawab dengan suara serak namun penuh kepuasan, menjamin bahwa semua berkas sudah direkayasa dengan sangat sempurna. Tidak akan ada yang curiga bahwa laporan keuangan perusahaan sebenarnya sedang berdarah-darah, karena uangnya dipakai untuk kepentingan pribadi Rudy. Pengacara itu juga menambahkan bahwa akta notaris palsu tentang pengalihan aset sudah aman tersimpan. Namun, pembicaraan mereka kemudian beralih ke topik yang membuat darah Talita seakan berhenti mengalir. Ibu Jihan bertanya dengan nada cemas tentang status kepemilikan perusahaan yang sebenarnya. Ia takut jika suatu hari nanti Pak Kuncoro atau orang-orang lama mengetahui bahwa Rudy bukanlah pewaris yang sah. Ibu Jihan mengingatkan Rudy bahwa wasiat asli dari pendiri perusahaan, almarhum Pak Surya, menyebutkan nama lain sebagai pewaris tunggal. Mendengar nama Pak Surya disebut, ingatan Talita melayang ke masa lalunya. Pak Surya adalah nama ayahnya yang pergi meninggalkan ibunya saat Talita masih bayi. Selama ini Talita mengira ayahnya hanyalah orang biasa yang tidak bertanggung jawab. Namun ternyata ayahnya adalah pendiri perusahaan raksasa ini. Rudy tertawa meremehkan menanggapi kekhawatiran ibunya. Dengan suara lantang dan penuh keangkuhan, Rudy mulai menceritakan kembali rencana busuk yang sudah ia susun bertahun-tahun. Ia berkata bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Rudy menjelaskan bahwa ia menikahi Talita dulu bukan karena cinta, melainkan karena ia tidak sengaja menemukan fakta bahwa Talita adalah putri kandung Pak Surya yang hilang. Rudy tahu bahwa jika ia menikahi Talita, ia akan memiliki akses tidak langsung ke harta warisan itu jika suatu saat Talita ditemukan. Namun, karena Talita bodoh dan tidak tahu asal-usulnya, Rudy memutuskan untuk mengambil jalan pintas. Ia memalsukan tanda tangan Pak Surya sebelum orang tua itu meninggal,
seolah-olah Pak Surya menyerahkan perusahaan kepadanya sebagai anak angkat kepercayaan, bukan kepada Talita. Talita yang berada di bawah meja merasa dunianya runtuh seketika. Air mata mengalir deras membasahi pipinya tanpa suara. Selama ini ia mencintai laki-laki yang ternyata adalah monster. Pernikahan mereka, kenangan manis mereka, kelahiran Adifa, semuanya ternyata dibangun di atas pondasi kebohongan dan keserakahan. Rudi tidak pernah mencintainya. Rudi hanya mencintai harta yang mengalir dalam darah Talita. Rasa sakit hati yang luar biasa menghantam dada Talita, bercampur dengan kemarahan yang meluap-luap. Ia ingin berteriak, ingin keluar dan mencakar wajah Rudi, namun ia ingat pesan Vira. Ia harus mendengar semuanya sampai tuntas. Pengacara itu kemudian bertanya tentang keberadaan surat wasiat asli yang ditulis oleh Pak Surya. Surat itu adalah satu-satunya bukti hukum yang bisa membatalkan posisi Rudi dan mengembalikan seluruh aset kepada Talita. Jika surat itu jatuh ke tangan pihak grup Kuncoro atau polisi, tamatlah riwayat mereka semua. Suasana hening sejenak. Talita menahan napas, menunggu jawaban yang akan menentukan nasibnya. Rudi menjawab dengan nada santai sambil menyandarkan punggungnya ke kursi, membuat kursi itu berdiri tepat di dekat telinga Talita. Rudi berkata bahwa ia sudah membakar surat wasiat sialan itu seminggu yang lalu di perapian rumah barunya. Ia memastikan sudah tidak ada lagi jejak yang tersisa. Menurut Rudi, rahasia itu sudah menjadi abu, sama seperti masa depan Talita. Rudi kemudian menambahkan kalimat yang membuat hati Talita benar-benar membeku menjadi es. Ia berkata dengan nada mengejek bahwa sungguh ironis melihat pewaris sah perusahaan ini sekarang sedang mengepel lantai toilet di gedung miliknya sendiri. Rudi tertawa lepas, diikuti oleh tawa Ibu Jihan yang melengking. Rudi berkata bahwa biarkan saja Talita menjadi babu seumur hidupnya, membersihkan kotoran orang lain, sementara Rudi menikmati kekayaan yang seharusnya menjadi milik wanita itu. Kalimat itu terpatri dalam di benak Talita, mengubah kesedihannya menjadi dendam yang membara. Ia sadar bahwa ia bukan lagi wanita lemah yang bisa diinjak-injak. Di bawah meja itu, dalam kegelapan dan kesendirian, Talita bersumpah pada dirinya sendiri dan demi masa depan Adifa. Ia akan merebut kembali setiap sen yang dicuri darinya. Ia akan membuat Rudi membayar setiap tetes air mata yang ia dan anaknya keluarkan. Namun, di tengah tawa jahat mereka, Rudi tiba-tiba meletakkan sebuah benda kecil di atas meja. Ia berkata bahwa meskipun surat fisiknya sudah dibakar, ia menyimpan salinan digital dan data aliran dana curiannya di dalam sebuah flash disk khusus sebagai jaminan untuk memegang leher pengacaranya agar tidak berkhianat. Rudi menyebut flash disk itu sebagai nyawanya. Talita membelalakan matanya di kegelapan. Benda itu, bukti kejahatan itu, kini berada hanya beberapa sentimeter di atas kepalanya. Waktu seakan berhenti berputar bagi Talita yang masih meringkuk di bawah kolong meja rapat. Kakinya mulai terasa kram karena menekuk terlalu lama dalam posisi yang tidak nyaman, namun rasa sakit fisik itu tidak sebanding dengan rasa sakit di hatinya. Di atas sana, tepat di atas kepalanya, Rudi dan komplotannya masih terus berbincang dengan nada penuh kemenangan. Mereka membahas rencana licik untuk memanipulasi laporan keuangan agar terlihat sehat di mata investor besok. Talita mendengar suara gesekan kertas yang dibalik, bunyi pulpen yang diketukkan ke meja, dan tawarnya Ibu Jihan yang membayangkan dirinya akan segera membeli villa baru di luar negeri dengan uang hasil curian itu. Setiap kata yang keluar dari mulut mereka bagaikan pisau yang mengiris-iris kesabaran Talita. Ia harus menahan napasnya sekuat tenaga, menggigit bibir bawahnya hingga berdarah agar isak tangisnya tidak pecah. Keringat dingin mengucur deras di pelipisnya, membasahi jilbab lusuh yang ia kenakan. Debu karpet yang tebal membuat hidungnya gatal. Namun ia menahan keinginan untuk bersin mati-matian, karena satu suara kecil saja bisa mengakhiri hidupnya saat itu juga. Setelah hampir 1 jam yang terasa seperti seabad, rapat gelap itu akhirnya selesai. Suara kursi yang didorong ke belakang terdengar berdecit nyaring. Rudi berdiri sambil meregangkan badannya, terdengar sangat puas dengan skenario jahat yang telah mereka susun. Ia memerintahkan pengacaranya untuk segera mengurus semua berkas palsu itu, dan memastikan tidak ada celah hukum yang bisa menyerang mereka. Ibu Jihan juga ikut berdiri, langkah kaki sepatu hak tingginya terdengar mengetuk lantai dengan irama yang angkuh. Mereka bersiap meninggalkan ruangan. Talita memejamkan matanya, berdoa dalam hati agar mereka segera pergi sehingga ia bisa keluar dari penjara sempit ini. Namun, saat Rudi hendak melangkah, sikunya tidak sengaja menyenggol tumpukan berkas di pinggir meja. Beberapa kertas terjatuh ke lantai, tepat di dekat celah taplak meja di mana Talita bisa melihat. Jantung Talita seakan mau copot saat melihat tangan Rudi turun untuk memungut kertas-kertas itu. Tangan itu begitu dekat dengan wajahnya, hanya terpisah oleh selembar kain beludru. Jika Rudi menyingkap taplak itu sedikit saja, tamatlah riwayatnya. Talita menahan napas,
mematung seperti batu. Beruntung, Rudy hanya mengambil kertas itu dengan cepat tanpa memperhatikan sekelilingnya. Namun, dalam kelalaiannya yang didasari rasa arogan, Rudy tidak menyadari bahwa flash disk kecil berwarna perak yang tadi ia pamerkan ikut tergeser dan jatuh menggelinding ke bawah kursi, tersembunyi di balik kaki meja yang besar. Benda kecil itu jatuh tanpa suara di atas karpet tebal. Rudy, yang sibuk tertawa menanggapi lelucon pengacaranya, sama sekali tidak menyadari bahwa nyawanya telah tertinggal. Ia memasukkan kembali berkas-berkas ke dalam tasnya, mengira flash disk itu sudah terselip di antaranya, lalu melangkah keluar ruangan diikuti oleh ibunya dan si pengacara. Pintu ruang rapat tertutup kembali, dan suara langkah kaki mereka perlahan menjauh di lorong. Hening. Talita menunggu beberapa menit lagi untuk memastikan mereka benar-benar sudah pergi. Setelah dirasa aman, dengan tubuh gemetar hebat, ia menyingkap taplak meja dan merangkak keluar. Udara segar ruangan langsung menyergap paru-parunya yang sesak. Talita menghirup napas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantungnya yang masih memburu. Matanya langsung tertuju pada benda kecil yang tergeletak di bawah kursi direktur. Flash disk perak itu berkilau tertimpa cahaya lampu. Talita merangkak mengambilnya, menggenggam benda dingin itu erat-erat. Ia tahu, di dalam benda sekecil ini tersimpan bukti kejahatan Rudy yang bisa menghancurkan hidup mantan suaminya itu, sekaligus kunci untuk membuka kembali pintu masa depannya yang telah dicuri. Ini adalah senjata yang Vira maksudkan. Talita segera bangkit berdiri, membersihkan debu di seragamnya, dan bergegas menuju pintu. Ia harus segera keluar dari gedung ini dan mencari cara untuk membuka isi flash disk tersebut. Namun, saat tangannya baru saja menyentuh gagang pintu, ia mendengar suara keributan di luar. Suara bentakan keras Rudy terdengar menggema di lorong. Talita terlonjak kaget dan menempelkan telinganya ke daun pintu. Di luar sana, Rudy ternyata kembali lagi karena menyadari ada sesuatu yang tertinggal, atau mungkin sekadar ingin memeriksa ulang keamanan ruangan. Tapi naas, ia menemukan Vira yang masih berdiri berjaga di depan pintu ruang rapat dengan wajah pucat pasi. Rudy yang curiga langsung menginterogasi Vira dengan nada tinggi. Suara tamparan keras terdengar, diikuti pekikan tertahan Vira. Talita membekap mulutnya sendiri, air mata kembali menetes. Rudy membentak Vira, menanyakan kenapa sekretarisnya itu berdiri di depan ruang rapat kosong padahal seharusnya ia berada di mejanya. Rudy menuduh Vira sedang memata-matai mereka. Vira terdengar menangis, mencoba menyangkal dengan suara bergetar. Namun Rudy tidak bodoh. Ia melihat gelagat Vira yang ketakutan dan sering melirik ke arah pintu ruang rapat. Kecurigaan Rudy memuncak. Ia mencengkeram kerah baju Vira dan menyeretnya mendekat ke pintu. Rudy berteriak menanyakan siapa yang ada di dalam. Apakah Vira menyembunyikan seseorang? Talita di dalam ruangan panik luar biasa. Ia terjebak. Tidak ada jalan keluar lain selain pintu utama ini. Di saat genting itu, Talita mendengar Vira berteriak histeris, berusaha mengalihkan perhatian Rudy. Vira sengaja menjatuhkan vas bunga besar yang ada di koridor hingga pecah berantakan, menciptakan keributan yang memancing perhatian staf lain dan satpam. Vira berteriak memanggil satpam seolah-olah ada kebakaran. Kekacauan yang dibuat Vira membuat Rudy lengah sejenak. Rudy melepaskan cengkeramannya pada Vira dan menoleh ke arah satpam yang berlarian datang. Vira memanfaatkan momen itu untuk menendang pintu ruang rapat dari luar dan berteriak sekencang-kencangnya agar orang di dalam lari. Itu adalah isyarat bagi Talita. Tanpa berpikir panjang lagi, Talita membuka pintu dan langsung berlari sekencang mungkin ke arah berlawanan dari posisi Rudy berdiri. Rudy terkejut melihat sosok petugas kebersihan berlari keluar dari ruang rapat rahasianya. Ia mengenali postur tubuh itu. Ia mengenali jilbab lusuh itu. Mata Rudy membelalak lebar saat menyadari bahwa petugas kebersihan itu adalah mantan istrinya, Talita. Sadar bahwa rahasianya mungkin telah didengar, wajah Rudy memerah padam karena amarah. Ia berteriak seperti orang gila kepada para satpam, memerintahkan mereka untuk menangkap wanita itu. Ia berteriak bahwa wanita itu adalah pencuri yang mengambil dokumen perusahaan. Para satpam yang bingung namun takut pada Rudy, segera mengejar Talita. Lorong kantor yang tadinya tenang berubah menjadi arena kejar-kejaran yang menegangkan. Talita berlari sekuat tenaga, kakinya yang sakit seolah tidak dirasa lagi. Ia hanya punya satu tujuan, lari sejauh mungkin membawa bukti kebenaran di genggamannya. Napas Talita memburu kasar, dadanya terasa panas seakan terbakar setiap kali ia menghirup udara. Suara langkah sepatu lar satpam yang mengejarnya terdengar semakin dekat, beradu dengan lantai keramik yang keras. Talita tidak berani menoleh ke belakang. Ia tahu jika ia berhenti sedetik saja, ia akan tertangkap, dan flash disk di tangannya akan dirampas kembali oleh Rudy. Jika itu terjadi, tamatlah semua harapan untuk Adifa.
Bayangan wajah putrinya yang sedang sakit memberikan kekuatan supranatural pada kaki-kaki Talita yang sebenarnya sudah lemas karena belum makan seharian. Ia memilih tidak menggunakan lift karena tahu itu terlalu berisiko. Rudy pasti sudah memerintahkan untuk memblokir akses lift. Talita membanting pintu tangga darurat dan mulai menuruni anak tangga dengan kecepatan penuh, melompati 2 hingga 3 anak tangga sekaligus. Di tangga darurat yang remang-remang, gema langkah kaki para pengejarnya terdengar mengerikan, seperti monster yang siap menerkam. Beberapa kali Talita hampir tergelincir karena licinnya lantai, namun ia berpegangan erat pada besi pegangan tangga hingga telapak tangannya lecet. Ia terus berlari turun dari lantai 20. Keringat membanjiri seluruh tubuhnya, membasahi seragam birunya hingga kuyup. Rasa takut bercampur adrenalin memacu jantungnya bekerja melampaui batas. Ia mendengar suara Hendy Talki Satpam yang saling berkoordinasi untuk memblokir pintu keluar di lobi utama. Talita sadar ia sedang digiring ke dalam perangkap, tapi ia tidak punya pilihan lain. Keluar dari gedung adalah satu-satunya cara untuk selamat. Sesampainya di lantai dasar, Talita mendobrak pintu tangga darurat yang menuju ke lobi utama. Cahaya terang dari lobi menyilaukan matanya sejenak. Suasana lobi sangat ramai. Ternyata rombongan inspeksi mendadak yang ditakutkan Rudy sudah tiba lebih awal dari jadwal. Ada banyak orang berjas rapi berdiri di sana, dikawal oleh beberapa pria berbadan tegap dengan seragam militer. Talita yang panik tidak sempat memperhatikan siapa mereka. Ia hanya melihat pintu kaca besar di ujung lobi sebagai gerbang kebebasannya. Ia berlari membelah kerumunan orang, tidak peduli menabrak beberapa karyawan yang menatapnya dengan heran. Tangkap dia. Jangan biarkan dia lolos. Dia pencuri. Teriakan satpam yang baru muncul dari tangga darurat menggema di seluruh lobi, membuat semua orang menoleh kaget. 2 orang satpam yang berjaga di pintu depan langsung bersiaga menghadang Talita. Talita terjebak. Di belakang ada pengejar, di depan ada penghadang. Ia bingung, kakinya gemetar hebat, dan pandangannya mulai kabur karena kelelahan. Dalam kepanikan itu, ia tersandung kaki sendiri dan tubuhnya terhuyung ke depan, hampir menabrak seorang pria tinggi tegap yang berdiri di tengah rombongan tamu penting itu. Talita memejamkan mata, pasrah akan nasibnya yang mungkin akan berakhir di kantor polisi atau lebih buruk lagi di tangan Rudy. Namun, tubuhnya tidak menghantam lantai keras. Sebuah tangan yang kokoh dan kuat menahan lengannya dengan sigap, menjaga keseimbangannya agar tidak jatuh. Talita membuka matanya perlahan dan mendapati dirinya sedang menatap dada bidang seseorang yang mengenakan setelan jas abu-abu tua yang sangat rapi dan berkelas. Ia mendongak dan melihat wajah seorang pria parubaya yang tampan dan berwibawa, dengan sorot mata tajam namun meneduhkan. Di sebelahnya berdiri seorang pria lebih muda dengan aura militer yang sangat kuat. Pria muda inilah yang menahan lengan Talita. Namanya Pak Dikta, tangan kanan kepercayaan Pak Kuncoro. Satpam suruhan Rudy yang mengejar akhirnya sampai dan hendak kasar menarik Talita dari pegangan Pak Dikta. Satpam itu mengangkat tongkatnya, bersiap memukul Talita yang dianggap pencuri. Namun, dengan gerakan yang sangat cepat dan tak terduga, Pak Dikta menepis tangan satpam itu dan mendorongnya mundur hanya dengan satu hentakan tangan. Aura membunuh yang keluar dari Pak Dikta membuat satpam itu menciut seketika. Suasana lobi menjadi hening mencekam. Semua mata tertuju pada adegan itu. Rudy yang baru saja keluar dari lift dengan napas ngos-ngosan karena ikut mengejar, terdiam mematung saat melihat siapa yang sedang memegang mantan istrinya. Wajah Rudy pucat pasi, lututnya lemas. Ia mengenali sosok di depan Talita. Itu adalah Pak Kuncoro, pemilik asli perusahaan, Big Boss yang selama ini ia takuti. Pak Kuncoro tidak mempedulikan Rudy atau satpam. Matanya terpaku pada leher Talita. Saat Talita hampir jatuh tadi, jilbabnya sedikit tersingkap, memperlihatkan sebuah kalung dengan liontin emas antik berbentuk bunga teratai dengan ukiran huruf kuno di tengahnya. Liontin itu berayun pelan di dada Talita. Tangan Pak Kuncoro yang keriput namun masih kuat, bergetar hebat saat ia perlahan menyentuh liontin itu. Matanya berkaca-kaca, seolah melihat hantu dari masa lalu. Ia mengenal kalung itu. Itu adalah kalung warisan keluarga yang ia berikan kepada keponakan kesayangannya, ayah Talita, puluhan tahun yang lalu sebelum mereka terpisah karena konflik keluarga. Liontin ini. Suara Pak Kuncoro terdengar parau dan bergetar. Dari mana kamu mendapatkan ini, nak? Tanyanya lembut, mengabaikan status Talita yang hanya seorang petugas kebersihan yang dituduh mencuri. Talita yang masih syok dan ketakutan, menjawab dengan terbata-bata sambil memegang liontin itu erat. Ini peninggalan almarhum ibu saya, Tuan. Ini satu-satunya barang yang ibu berikan sebelum meninggal. Ibu bilang ini dari ayah. Air mata Talita menetes lagi, ia tidak mengerti mengapa pria besar ini menanyakan kalung bututnya. Mendengar jawaban itu,
Pak Kuncoro menarik napas panjang, air mata haru menetes di pipi tuanya. Pak Dikta yang berdiri di sampingnya segera sadar akan situasi ini. Ia menatap Talita dengan pandangan hormat yang baru. Pak Dikta kemudian berbisik tegas kepada Talita, namun cukup keras untuk didengar oleh Rudi yang berdiri gemetar di kejauhan. Nyonya, Anda tidak perlu takut lagi. Liontin itu adalah lambang keluarga besar Kuncoro. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang memiliki duplikatnya. Tuan Besar sudah puluhan tahun mencari keberadaan Anda, cucu kandung dari pendiri perusahaan ini. Pengakuan itu bagaikan petir di siang bolong bagi semua orang di lobi, terutama bagi Rudi. Wajah Rudi berubah menjadi abu-abu, seolah darahnya berhenti mengalir. Ia melihat flash disk yang digenggam erat di tangan Talita, dan ia melihat Pak Kuncoro yang kini memeluk Talita dengan penuh kasih sayang, seperti seorang kakek yang menemukan kembali permata hatinya yang hilang. Talita masih bingung, namun pelukan hangat Pak Kuncoro memberikan rasa aman yang sudah lama hilang dari hidupnya. Pak Kuncoro melepaskan pelukannya, lalu menatap Rudi dengan tatapan dingin yang menusuk tulang. Ia melihat ketakutan di mata Rudi, dan ia melihat flash disk di tangan Talita. Insting bisnisnya yang tajam langsung bisa membaca situasi. Tanpa perlu banyak kata, Pak Dikta segera memberi isyarat kepada pasukan pengawalnya untuk membentuk barikade mengelilingi Talita, melindunginya dari siapapun. Pak Kuncoro kemudian berkata dengan suara berat yang menggelegar di seluruh lobi, "Dikta, bawa cucuku ke mobil. Dan pastikan tidak ada satu orang pun dari manajemen kotor ini yang menyentuhnya. Kita akan dengarkan semua ceritanya di markas besar. Mulai hari ini, perang dimulai." Talita digiring keluar gedung dengan pengawalan ketat layaknya seorang putri raja. Ia sempat menoleh ke belakang, melihat Rudi yang berdiri mematung dengan keringat dingin bercucuran. Tatapan mereka bertemu. Kali ini, tidak ada lagi ketakutan di mata Talita. Yang ada hanyalah tatapan dingin seorang wanita yang siap menuntut keadilan. Talita masuk ke dalam mobil limosin mewah hitam yang sudah menunggu, meninggalkan kehidupan lamanya sebagai petugas kebersihan yang terhina, menuju takdir barunya sebagai pewaris tahta yang sesungguhnya. Di dalam saku seragamnya, flash disk itu terasa hangat, siap meledakkan kebohongan Rudi kapan saja. Mobil limosin hitam itu meluncur mulus membelah jalanan ibu kota, membawa Talita jauh dari gedung perkantoran yang menjadi saksi bisu penderitaannya. Di dalam mobil yang hening dan mewah itu, Talita duduk kaku. Tangannya masih gemetar memegang gelas berisi teh hangat yang diberikan oleh asisten Pak Kuncoro. Di hadapannya, Pak Kuncoro menatapnya dengan pandangan yang sulit diartikan, campuran antara rasa bersalah yang mendalam, kerinduan, dan kasih sayang. Pria tua itu tidak banyak bicara selama perjalanan, seolah memberi waktu bagi Talita untuk menenangkan diri. Namun, matanya tidak pernah lepas dari wajah Talita, menelusuri setiap gurat kemiripan antara Talita dan keponakan kesayangannya yang telah tiada. Pak Dikta duduk di samping sopir, sibuk dengan ponsel dan tabletnya, memberi instruksi tegas kepada tim keamanan dan tim medis. Talita akhirnya memberanikan diri untuk memecah keheningan. Dengan suara lirih, ia bertanya tentang nasib Adifa. Hatinya tidak akan tenang sebelum tahu kondisi putrinya. Pak Dikta segera menoleh ke belakang dan memberikan laporan. Ia mengatakan bahwa tim dokter terbaik dari rumah sakit milik grup Kuncoro sudah menjemput Adifa di klinik kecil itu. Adifa kini sudah dipindahkan ke ruang VVIP rumah sakit pusat dengan perawatan intensif. Kondisinya stabil dan demamnya sudah mulai turun. Mendengar kabar itu, tangis Talita pecah. Beban berat yang menghimpit dadanya selama berhari-hari seketika terangkat. Ia bersujud syukur di dalam mobil, mengucapkan terima kasih berulang kali kepada Pak Kuncoro dan Pak Dikta. Pak Kuncoro dengan lembut meminta Talita untuk duduk kembali. Ia berkata bahwa itu adalah kewajibannya sebagai kakek. Tidak boleh ada cucu Kuncoro yang terlantar, apalagi sakit tanpa pengobatan. Mereka tiba di sebuah kediaman pribadi yang sangat luas dan asri, jauh dari hiruk-pikuk kota. Rumah itu dijaga ketat oleh pasukan pengamanan swasta. Di ruang kerja Pak Kuncoro yang bernuansa kayu jati klasik, Talita akhirnya menceritakan semuanya. Ia menceritakan tentang perlakuan Rudi, tentang pengusiran itu, tentang bagaimana ia harus menjadi petugas kebersihan, dan tentang rapat rahasia yang ia dengar dari bawah meja. Talita menyerahkan flash disk perak itu kepada Pak Dikta. Pak Dikta segera menghubungkannya ke laptop dan memeriksa isinya. Wajah Pak Dikta mengeras saat melihat data-data di dalamnya. Rekaman suara, laporan keuangan ganda, dan salinan digital surat wasiat palsu, semuanya ada di sana. Bukti itu sangat lengkap dan tak terbantahkan. Rudi benar-benar menggali kuburannya sendiri dengan menyimpan data itu. Pak Kuncoro mengepalkan tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Amarahnya memuncak mendengar betapa kejamnya Rudi memperlakukan pewaris sah perusahaan ini. Ia meminta maaf kepada Talita karena terlambat menemukannya.
Ia bercerita bahwa setelah ayah Talita pergi karena konflik prinsip, Pak Kuncoro kehilangan jejak. Ia baru tahu ayah Talita meninggal beberapa tahun lalu, dan sejak itu ia mencari keberadaan anaknya. Namun Rudy selalu berhasil menutupi jejak Talita dengan rapi. Rudy sengaja memutus akses komunikasi Talita dengan dunia luar, dan menyembunyikan identitas aslinya. Pak Kuncoro bersumpah bahwa Rudy dan semua orang yang terlibat akan membayar mahal atas setiap tetes air mata Talita. Malam itu, strategi pembalasan disusun. Pak Dikta menjelaskan bahwa besok malam Rudy akan mengadakan pesta besar-besaran di Grand Ballroom Hotel Bintang 5 untuk merayakan peresmian kepemilikan saham penuhnya yang palsu. Ia mengundang semua media nasional, pejabat, dan kolega bisnis. Rudy ingin memamerkan kekuasaannya kepada dunia. Pak Kuncoro tersenyum dingin. Ia berkata bahwa itu adalah panggung yang sempurna. Mereka tidak akan menangkap Rudy sekarang secara diam-diam. Itu terlalu mudah dan tidak sebanding dengan sakit hati Talita. Mereka akan menjatuhkan Rudy tepat di saat ia merasa terbang paling tinggi. Mereka akan menelanjanginya di depan umum, di depan kamera yang ia undang sendiri. Talita menatap pantulan dirinya di cermin besar di kamar tamu yang disediakan untuknya. Ia melihat wajah lelah, mata bengkak, dan pakaian lusuh petugas kebersihan yang masih ia pakai. Ia merasa kecil dan tidak berdaya. Namun, Pak Kuncoro datang menghampirinya. Ia memegang bahu Talita dan berkata bahwa mulai detik ini, Talita bukan lagi korban. Talita adalah seorang ibu yang berjuang untuk anaknya, dan seorang pewaris yang akan mengambil kembali haknya. Pak Kuncoro memerintahkan tim penata rias dan desainer terbaik untuk datang besok pagi. Talita harus tampil sebagai ratu, bukan sebagai upik abu. Talita menatap mata kakeknya, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan api keberanian menyala di dalam dadanya. Ia mengangguk mantap. Demi Adifa, dan demi harga dirinya yang telah diinjak-injak, ia siap memainkan perannya dalam drama kehancuran Rudy. Keesokan harinya dihabiskan dengan persiapan yang matang. Talita tidak hanya didandani secara fisik, tetapi juga dipersiapkan secara mental oleh Pak Dikta. Ia diajarkan bagaimana cara berdiri, cara menatap lawan, dan cara berbicara dengan wibawa seorang pemimpin. Talita belajar dengan cepat. Rasa sakit hati menjadi bahan bakar utamanya. Sementara itu, di rumah sakit, Adifa sudah sadar dan bisa melakukan panggilan video. Melihat senyum putrinya yang mulai pulih membuat tekad Talita semakin baja. Ia berjanji pada Adifa bahwa sebentar lagi mereka akan hidup bahagia tanpa rasa takut. Saat matahari terbenam, Talita sudah siap. Ia mengenakan gaun panjang berwarna biru tua yang elegan, dipadukan dengan hijab sutra yang senada. Wajahnya yang dulu kusam kini bersinar memancarkan kecantikan yang tegas dan anggun. Liontin warisan ibunya melingkar indah di lehernya, menjadi simbol identitasnya yang tak terbantahkan. Pak Kuncoro menatapnya dengan bangga. Saatnya pertunjukan dimulai. Suasana di Grand Ballroom Hotel Imperial malam itu sangat gemerlap. Lampu kristal raksasa menggantung di langit-langit, membiaskan cahaya keemasan ke seluruh penjuru ruangan. Meja-meja bundar ditata rapi dengan taplak putih bersih dan hiasan bunga segar yang mahal. Ratusan tamu undangan dari kalangan elit bisnis, pejabat pemerintah, dan selebriti telah hadir, memenuhi ruangan dengan aroma parfum mahal dan dengungan percakapan basa-basi. Di tengah kemewahan itu, Rudy berdiri tegak di atas panggung dengan setelan jas hitam rancangan desainer ternama. Senyumnya lebar, matanya berbinar penuh kepuasan. Ia merasa seperti raja dunia. Di samping panggung, Ibu Jihan duduk dengan dagu terangkat tinggi, memamerkan kalung berlian barunya kepada ibu-ibu sosialita lain, bercerita bohong tentang betapa hebatnya anak lelakinya itu. Rudy mengambil mikrofon, memulai pidato kemenangannya. Suaranya lantang dan penuh percaya diri saat ia menceritakan visi palsunya untuk masa depan perusahaan. Ia berbicara tentang integritas, kerja keras, dan dedikasi, kata-kata yang terdengar sangat ironis bagi siapapun yang tahu kebenarannya. Para tamu bertepuk tangan, sebagian karena hormat, sebagian lagi karena takut pada kekuasaan baru Rudy. Media menyorotkan kamera mereka, menyiarkan momen itu secara langsung. Rudy sangat menikmati sorotan itu. Ia merasa tidak tertandingi. Tidak ada lagi talitasi pengganggu, tidak ada lagi bayang-bayang kemiskinan. Namun, di sudut ruangan yang agak gelap, Vira berdiri mematung. Wajahnya sembab, matanya merah. Ia dipaksa hadir oleh Rudy hanya untuk dipermalukan. Di tengah pidatonya, Rudy tiba-tiba menunjuk ke arah Vira. Dengan nada bercanda yang kejam, Rudy menjadikan Vira sebagai bahan lelucon. Ia mengatakan kepada hadirin bahwa Vira adalah contoh karyawan yang tidak kompeten dan suka berhalusinasi. Rudy secara terbuka memecat Vira di depan ratusan orang, menyebutnya sebagai sekretaris yang tidak tahu diuntung.
Tawa riuh terdengar dari beberapa tamu yang menjilat Rudy. Vira hanya menunduk, air matanya menetes, menahan rasa malu yang luar biasa. Rudy tertawa puas, merasa bisa melakukan apa saja sesuka hatinya. Tepat saat Rudy mengangkat gelasnya untuk bersulang merayakan era baru Rudy, tiba-tiba seluruh lampu di ballroom padam. Kegelapan total menyelimuti ruangan. Suara musik orkestra berhenti mendadak. Para tamu mulai berbisik panik, mengira ada gangguan teknis. Rudy berteriak memanggil teknisi, suaranya terdengar kesal. Namun, teknisi tidak menjawab. Sebagai gantinya, layar LED raksasa yang menjadi latar belakang panggung tiba-tiba menyala terang, menampilkan sebuah video dengan kualitas gambar yang sangat jernih. Semua mata tertuju ke layar itu. Video itu menampilkan rekaman CCTV dari sebuah ruang rapat. Tanggal dan waktunya tertera jelas, 2 hari yang lalu. Di layar, terlihat Rudy, Ibu Jihan, dan pengacaranya sedang duduk mengelilingi meja. Audio rekaman itu terdengar sangat jernih melalui sound system ruangan yang canggih. Suara Rudy terdengar menggema, surat wasiat aslinya sudah kubakar. Selama dia jadi babu di sini, harta ini aman di tanganku. Pengakuan itu menggelegar di seluruh ruangan, membungkam semua orang. Wajah para tamu berubah pucat, mulut mereka ternganga. Video berlanjut, menampilkan Rudy yang tertawa mengejek tentang Talita yang menjadi petugas kebersihan, dan rencananya memalsukan laporan keuangan. Rudy di atas panggung terpaku. Gelas di tangannya jatuh dan pecah berkeping-keping. Wajahnya yang tadi merah karena alkohol kini berubah menjadi putih mayat. Ia berteriak histeris, menyuruh mematikan videonya, tapi tidak ada yang bergerak. Ibu Jihan di kursinya tampak seperti orang yang terkena serangan jantung. Napasnya sesak melihat aibnya dikuliti di depan umum. Video itu berakhir dengan adegan Rudy menjatuhkan flash disk dan Talita keluar dari bawah meja mengambilnya. Penonton menahan napas. Kebenaran telah terungkap dengan cara yang paling brutal. Saat video berakhir, lampu sorot utama tiba-tiba menyala, mengarah ke pintu masuk utama ballroom yang terbuka lebar. 2 baris pasukan pengawal berjas hitam masuk dengan langkah tegap, membuka jalan. Di tengah-tengah mereka, berjalanlah Talita. Penampilannya sungguh memukau, membuat siapapun yang melihatnya tidak akan percaya bahwa dia adalah wanita yang sama dengan petugas kebersihan di video tadi. Ia berjalan dengan kepala tegak, tatapannya tajam lurus ke arah panggung. Di sebelah kanannya berjalan Pak Kuncoro yang berwibawa, dan di sebelah kirinya Pak Dikta dengan seragam militernya yang lengkap. Keheningan melanda ruangan itu. Hanya suara langkah kaki Talita yang terdengar. Ia menaiki tangga panggung dengan anggun, berdiri berhadapan langsung dengan Rudy yang gemetar hebat. Jarak mereka hanya beberapa meter. Namun rasanya seperti dipisahkan oleh jurang nasib yang lebar. Rudy mundur selangkah, kakinya lemas. Ia tergagap, mencoba menyangkal, mencoba mengatakan bahwa ini semua rekayasa AI atau fitnah. Bababu, apa yang kau lakukan di sini? Kau pasti mencuri video itu. Teriak Rudy putus asa, masih mencoba memanipulasi situasi. Talita tidak menjawab dengan teriakan. Ia hanya tersenyum tipis, senyum yang dingin dan mematikan. Ia mengambil mikrofon yang tergeletak di podium. Dengan suara yang tenang namun tegas, ia berbicara kepada seluruh hadirin. Maaf mengganggu pestanya. Saya Talita, putri kandung dari pendiri perusahaan ini, dan pemilik sah dari gedung tempat kalian berdiri sekarang. Pria di hadapan saya ini, mantan suami saya, telah lupa bahwa kebenaran tidak bisa dibakar, dan darah tidak bisa dihapus. Pak Kuncoro maju, mengangkat sebuah dokumen asli di tangannya. Ini adalah salinan surat wasiat yang sah, dan ini adalah hasil tes DNA yang membuktikan siapa Talita sebenarnya. Mulai malam ini, seluruh aset perusahaan dibekukan dan diambil alih oleh manajemen pusat di bawah kendali saya. Pernyataan Pak Kuncoro adalah vonis mati bagi karir Rudy. Para wartawan berebut mengambil foto, kilatan lampu flash membanjiri panggung. Rudy merasa dunia di sekelilingnya berputar. Tamu-tamu yang tadi memujinya kini menatapnya dengan jijik. Ia tamat. Benar-benar tamat. Tiba-tiba, pintu samping terbuka kasar. Sekelompok polisi berseragam lengkap masuk, dipimpin oleh seorang perwira tinggi. Mereka berjalan langsung menuju panggung. Pak Dikta telah mengatur semuanya. Surat penangkapan sudah diterbitkan. Rudy panik, ia mencoba lari ke belakang panggung. Tapi Pak Dikta dengan sigap menjegal kakinya hingga Rudy tersungkur mencium lantai panggung. Posisi yang sama seperti saat ia menyuruh Talita membersihkan kotoran di sepatunya. Ironi yang sempurna. Polisi segera memborgol tangan Rudy ke belakang. Ibu Jihan yang melihat anaknya ditangkap menjerit histeris dan mencoba menyerang Talita, tapi ia langsung diamankan oleh Polwan. Malam pesta yang seharusnya menjadi puncak kejayaan Rudy,
berubah menjadi malam penghakiman yang mengerikan baginya, namun menjadi malam pembebasan yang manis bagi Talitha dan Vira yang menonton dari sudut dengan tangis haru. Keriuhan di dalam Grand Ballroom Hotel Imperial mencapai puncaknya saat polisi mulai menggiring Rudy turun dari panggung. Kilatan lampu kamera wartawan tidak henti-hentinya menyambar wajah Rudy yang kini pucat pasi dan basah oleh keringat dingin. Pria yang beberapa menit lalu berdiri dengan angkuh memproklamirkan diri sebagai raja bisnis, kini tidak lebih dari seorang kriminal yang tertangkap basah. Borgol besi yang melingkar di pergelangan tangannya terasa dingin dan menyakitkan. Namun rasa sakit itu tidak sebanding dengan hancurnya harga diri yang ia rasakan. Rudy berusaha memberontak, berteriak-teriak mengatakan bahwa ini semua adalah kesalahpahaman dan konspirasi, namun suaranya tenggelam oleh cemoohan para tamu undangan. Orang-orang yang dulu memujinya kini menatapnya dengan pandangan jijik, seolah ia adalah penyakit menular yang harus dijauhi. Beberapa tamu bahkan melemparkan serbet makan ke arahnya sebagai tanda penghinaan. Ibu Jihan, yang juga ikut diseret oleh polisi wanita, meronta-ronta histeris. Make-up tebalnya luntur oleh air mata, membuat wajahnya terlihat berantakan dan menakutkan. Ia terus berteriak memaki Talitha, menuduh menantunya itu sebagai wanita durhaka yang tidak tahu terima kasih. Namun, tidak ada satu orang pun yang bersimpati padanya. Justru, teriakan Ibu Jihan semakin membuka mata semua orang tentang betapa buruknya sifat asli keluarga itu. Pak Dikta berdiri tegap di samping Talitha, memastikan tidak ada satupun orang yang bisa menyentuh pewaris sah perusahaan itu. Talitha menatap pemandangan itu dengan wajah datar. Tidak ada rasa senang yang berlebihan, yang ada hanyalah rasa lega yang luar biasa, karena kebenaran akhirnya terungkap. Ia melihat runtuhnya kesombongan yang selama ini menindasnya. Saat rombongan polisi hendak membawa Rudy keluar melalui pintu utama, terjadi sebuah momen yang sangat memilukan. Di dekat pintu keluar, sebuah kursi roda didorong masuk oleh seorang perawat pribadi. Di atas kursi roda itu duduk Adifa, putri kecil mereka yang memaksa ingin ikut karena ingin melihat ibunya. Adifa mengenakan jaket tebal dan selimut, wajahnya masih sedikit pucat namun matanya berbinar melihat ibunya berdiri gagah di panggung. Melihat anaknya ada di sana, Rudy yang sudah putus asa tiba-tiba mendapatkan ide licik terakhir. Ia berpikir bisa menggunakan emosi anaknya untuk mendapatkan simpati atau setidaknya keringanan hukuman. Ia meronta sekuat tenaga hingga pegangan polisi sedikit terlepas. Rudy menjatuhkan dirinya berlutut ke arah Adifa. Dengan wajah yang dibuat-buat semenyedihkan mungkin, ia berteriak memanggil nama anaknya. Ia berseru dengan suara parau bahwa ia sangat menyayangi Adifa. Ia memohon agar Adifa mau memeluk papanya. Ia berkata bahwa papa melakukan semua ini demi masa depan Adifa, demi membelikan mainan dan rumah besar untuk Adifa. Rudy berharap Adifa akan menangis dan berlari memeluknya, sehingga polisi akan merasa iba dan melepaskannya sejenak. Suasana mendadak hening. Semua orang menunggu reaksi gadis kecil itu. Talitha hendak berlari menghalangi, takut Adifa akan trauma, namun Pak Kuncoro menahan lengannya pelan, memberi isyarat untuk membiarkan Adifa mengambil keputusannya sendiri. Adifa menatap laki-laki yang berlutut di depannya itu. Ingatannya melayang pada kejadian beberapa hari lalu, saat ia demam tinggi dan ayahnya justru mengusir ibunya seperti pengemis. Ia ingat bagaimana ayahnya lebih memilih mobil baru daripada membelikan obat untuknya. Perlahan, Adifa memalingkan wajahnya. Ia menggerakkan kursi rodanya mundur, bersembunyi di balik kaki Talitha yang sudah turun dari panggung menghampirinya. Dengan suara kecil namun terdengar jelas di ruangan yang hening itu, Adifa berkata bahwa om jahat itu bukan papanya. Adifa berkata ia hanya punya ibu, dan ia tidak butuh mainan dari uang curian. Penolakan polos namun menohok dari seorang anak kecil itu, bagaikan palu godam yang menghancurkan sisa-sisa harapan Rudy. Hatinya hancur bukan karena penyesalan, tapi karena menyadari bahwa senjata terakhirnya pun tidak mempan. Polisi kembali menarik Rudy berdiri dengan kasar. Kali ini Rudy tidak melawan. Tubuhnya lemas seperti tak bertulang. Ia diseret keluar gedung di bawah sorotan kamera yang terus merekam kehancurannya. Malam itu juga, Rudy, Ibu Jihan, dan pengacara korup mereka langsung dibawa ke kantor polisi pusat untuk menjalani pemeriksaan intensif. Di ruang interogasi yang dingin dan sempit, mental Rudy benar-benar diuji. Pak Dikta telah menyerahkan semua bukti digital dari flash disk Talitha kepada penyidik. Bukti itu sangat lengkap dan memberatkan, mulai dari rekaman suara, data transaksi ilegal, hingga bukti pemalsuan tanda tangan. Tidak ada celah sedikit pun bagi Rudy untuk mengelak. Di ruang sebelah, Ibu Jihan yang tidak tahan dengan tekanan interogasi mulai bernyanyi. Demi menyelamatkan dirinya sendiri, ia menimpakan semua kesalahan kepada anaknya. Ia mengaku bahwa semua ide pemalsuan warisan dan penggelapan dana adalah inisiatif Rudy, dan ia hanya seorang ibu tua yang tidak tahu apa-apa dan dipaksa ikut menikmati hasilnya.
Mendengar pengakuan ibunya dari balik kaca satu arah, Rudy meraung marah. Ia tidak menyangka ibu kandungnya sendiri akan mengkhianatinya demi lolos dari penjara. Pertengkaran ibu dan anak itu menjadi tontonan menyedihkan bagi para polisi. Karma benar-benar bekerja dengan cara yang brutal, memecah belah persekutuan jahat mereka hingga ke akar-akarnya. Keesokan harinya, berita penangkapan Rudy menjadi headline di semua media nasional. Saham perusahaan sempat anjlok sebentar namun, segera kembali stabil setelah Pak Kunchoro mengumumkan pengambil alihan manajemen. Proses penyitaan aset dilakukan dengan cepat. Rumah mewah Rudy disita, mobil-mobil sport kebanggaannya diangkut dengan truk derek, dan rekening banknya dibekukan total. Semua barang-barang branded milik Ibu Jihan, mulai dari tas Hermes hingga perhiasan berlian, disita sebagai barang bukti hasil kejahatan pencucian uang. Dalam sekejap mata, mereka jatuh dari puncak kekayaan menjadi orang yang tidak memiliki apa-apa selain baju tahanan yang melekat di badan. Talita melihat berita itu dari televisi di kamar rawat Adifa. Ia mematikan televisi itu, lalu memeluk putrinya erat. Masa lalu kelam itu sudah berakhir. Keadilan telah ditegakkan, dan kini saatnya mereka menatap masa depan yang cerah tanpa bayang-bayang ketakutan. 1 bulan telah berlalu sejak malam penangkapan yang menggemparkan itu. Roda kehidupan berputar dengan sangat cepat. Di sebuah lembaga pemasyarakatan yang sesak dan pengap, Rudy duduk melamun di pojok sel yang lembab. Tubuhnya kini kurus kering. Wajahnya dipenuhi brewok yang tidak terawat, dan tatapan matanya kosong. Ia masih sulit menerima kenyataan bahwa hidupnya telah berubah 180 derajat. Tidak ada lagi jas mahal, tidak ada lagi ruang ber-AC, dan tidak ada lagi bawahan yang bisa ia bentak sesuka hati. Yang ada hanyalah nasi cadong yang keras, lantai semen yang dingin, dan teman-teman sel yang kasar. Ia sering menangis di malam hari, meratapi nasibnya, namun tidak ada yang peduli. Di blok penjara wanita, nasib Ibu Jihan tidak kalah menyedihkan. Wanita yang dulu selalu menjaga tangannya agar tetap halus dan berkilau dengan manikur mahal, kini harus mencuci baju tahanan sesama narapidana demi mendapatkan perlindungan dan sedikit makanan tambahan. Kesombongannya telah runtuh, digantikan oleh rasa takut dan penyesalan yang terlambat. Sementara itu, di gedung pencakar langit pusat kota, suasana kantor telah berubah total. Aura ketakutan dan ketegangan yang dulu menyelimuti karyawan kini berganti dengan semangat kerja yang positif. Talita, yang kini resmi menjabat sebagai presiden direktur, melakukan perombakan besar-besaran. Ia tidak menjadi pemimpin yang gila hormat seperti Rudy. Sebaliknya, Talita dikenal sebagai pemimpin yang sangat manusiawi dan dekat dengan karyawannya. Langkah pertamanya sebagai pemimpin adalah memperbaiki kesejahteraan pegawai level bawah. Ia menaikkan gaji petugas kebersihan, satpam, dan staf administrasi. Ia juga merenovasi ruang istirahat mereka agar lebih layak. Talita tidak pernah lupa bahwa sebulan yang lalu, ia adalah salah satu dari mereka. Ia sering terlihat makan siang di kantin karyawan, mendengarkan keluh kesah mereka tanpa sekat birokrasi yang kaku. Vira, mantan sekretaris yang sempat dipecat dan dipermalukan Rudy, kini mendapatkan posisinya kembali dengan jabatan yang lebih tinggi. Talita mengangkatnya menjadi manajer operasional sekaligus asisten pribadi kepercayaan. Vira bekerja dengan dedikasi luar biasa, merasa berhutang budi dan sangat menghormati Talita. Wajah Vira kini selalu dihiasi senyum, tidak ada lagi mata sembab karena tekanan batin. Ia menjadi saksi hidup bagaimana kebaikan hati seorang pemimpin bisa mengubah budaya perusahaan menjadi lebih sehat. Vira dan Talita menjadi tim yang solid, bahu-membahu membersihkan sisa-sisa korupsi yang ditinggalkan manajemen lama. Sore itu, Talita sedang membereskan berkas di meja kerjanya. Ruangan direktur utama itu sudah diubah total desainnya. Nuansa gelap dan maskulin peninggalan Rudy diganti dengan warna-warna pastel yang hangat dan sentuhan tanaman hijau yang menyejukkan. Di dinding, tergantung foto besar Talita dan Adifa yang sedang tertawa bahagia. Pintu ruangan diketuk pelan. Pak Dikta masuk dengan senyum ramah, membawa Adifa yang baru saja pulang sekolah. Adifa kini sudah sehat sepenuhnya, pipinya kembali gembil dan ceria. Gadis kecil itu langsung berlari memeluk ibunya. Namun, pandangannya segera beralih ke Pak Dikta. Selama sebulan terakhir, Pak Dikta sering menemani Adifa bermain dan menjemputnya sekolah saat Talita sibuk rapat. Hubungan mereka menjadi sangat dekat. Sosok Pak Dikta yang tegas namun penyayang mengisi kekosongan figur ayah yang selama ini dirindukan Adifa. Pak Kunchoro kemudian menyusul masuk. Wajah tuanya tampak segar dan bahagia. Ia bangga melihat cucunya mampu memimpin perusahaan dengan bijak, jauh melampaui ekspektasinya. Mereka berempat berencana makan malam bersama untuk merayakan keberhasilan proyek pertama Talita. Suasana hangat kekeluargaan sangat terasa di ruangan itu. Adifa dengan manja menarik tangan Pak Dikta, memintanya untuk menggendongnya.
Dengan sigap, Pak Dikta mengangkat Adifa ke pundaknya, membuat gadis kecil itu tertawa lepas. Talita menatap pemandangan itu dengan hati yang menghangat. Ia melihat ketulusan di mata Pak Dikta, sesuatu yang tidak pernah ia temukan pada Rudi. Mungkin, suatu hari nanti, hatinya akan siap untuk membuka lembaran baru. Namun untuk saat ini, melihat Adifa tertawa lepas sudah lebih dari cukup baginya. Sebelum meninggalkan ruangan untuk pergi makan malam, Talita menyempatkan diri berdiri di depan jendela kaca besar yang menghadap ke pemandangan kota Jakarta di waktu senja. Langit berwarna jingga keemasan memantul indah di gedung-gedung tinggi. Ia melihat pantulan dirinya di kaca. Bukan lagi wanita lemah yang menangis di bawah guyuran hujan, bukan lagi petugas kebersihan yang menunduk takut. Ia adalah Talita, seorang ibu, seorang pejuang, dan seorang pemimpin. Ia teringat masa-masa sulit saat ia harus menyembunyikan wajahnya di balik masker, saat ia dihina dan diinjak-injak. Semua rasa sakit itu kini telah terbayar lunas. Bukan dengan balas dendam yang keji, tapi dengan pembuktian diri dan kesuksesan yang nyata. Talita tersenyum puas, sebuah senyum kemenangan yang tulus. Ia berbisik pelan pada dirinya sendiri, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena telah memberinya kekuatan untuk bertahan melewati badai. Ia juga berterima kasih pada masa lalunya yang pahit, karena hal itulah yang menempa dirinya menjadi sekuat baja seperti sekarang. Pak Dikta memanggilnya lembut dari ambang pintu. "Nyonya Talita, mari, Adifa sudah lapar." Talita menoleh, mengangguk mantap, lalu melangkah keluar meninggalkan ruangan itu. Ia mematikan lampu ruangan, meninggalkan kegelapan masa lalu di belakang, dan berjalan menyongsong cahaya kebahagiaan yang sebenarnya bersama orang-orang yang tulus mencintainya. Cerita penderitaannya telah berakhir, dan lembaran baru kehidupannya yang penuh harapan baru saja dimulai. Harapan baru saja dimulai. Harapan baru saja dimulai. Harapan baru saja dimulai. Harapan baru saja dimulai.